Oke guys, assalamualaikum, selamat siang. Di sini gue mau morting ya. Jadi untuk project yang Nuvo kemarin udah beres. Terus udah gue coba Endrayan. Terus coba pulang pergi Purwakarta Subang. Walaupun memang di jalan sempat berhenti dulu ya. Buat dinginin mesin. Jadi nggak gue geber langsung Purwakarta Subang sekali jalan gitu, enggak. Agar kondisi mesinnya enak dulu gitu ya. Soalnya masih masa-masa Endrayan juga. Dan setelah Nuvo beres, kita kemarin dipakai PP pulang pergi Subang Purwakarta. Selanjutnya gue bongkar yang Ninja ya. Ini bloknya masih standar, belum OB ya. Ini masih standar pabrik. Tuh, atas bawah. Untuk port-portnya juga masih standar banget nih. Bisa kelihatan jelas nggak ya? Nah, belum di porting ya, masih bawaan. Nah, kali ini gue mau sedikit ngasih tips juga ya untuk proses porting Ninja, blok Ninja 2 tak. Yang mana gue nanti mau kasih ukuran di beberapa port kayak port blue sport, terus port lubang transfer dan lain-lain ya. Alat-alat yang dibutuhkan gue cukup sedikit sih ya, nggak terlalu banyak banget mata bor atau mata tuner yang gue pakai. Di antaranya ini yang mata tuner panjang. Ini 3x6 ya ukurannya, tuh seperti ini. Yang dua arah semua ya. Ntar gue fokusin dulu. Nah, seperti ini. Yang bulat, yang kerucut, yang model nanas gini, dan yang model drum gini ya. Terus ini adalah bekas kikir bulat yang gue potong buat nanti ngabisin lubang ini coy. Biar lebih cepat ya, soalnya ini ukurannya besar. Sama mata tuner yang pendek-pendek coy. Ntar gue keluarin dulu. Nah, ini yang lengkap ya, yang satu set. Ini gue modif sedikit sih. Ini buat nanti dipasang di mata tuner yang bengkok. Untuk mata tunernya sendiri atau bor tunernya sendiri gue modifikasi ya. Ini yang lurus, cuma gue modifikasi seperti ini. Ini menggunakan tali ripet buat karburator, diganjel pakai lak bekas ban dalam ya, bekas ban dalam motor, biar nggak geser-geser gitu coy, biar keset gitu ya. Terus ini untuk ujungnya atau lubang yang dimasukin mata tuner ini menggunakan nepel dari Master M Ninja yang kebetulan ukuran lubangnya itu pas ya, ukurannya 3 mm-an. Jadi nggak goyang sama sekali tuh. Gue modifikasi ya. Terus pakai baut 14 depan belakang di press gini. Terus ini pakai besi yang bolong-bolong gitu ya, kayaknya buat knalpot gitulah, knalpot racing kayak gitu. Gue beli di bengkel ya. Seperti inilah ya kurang lebih modifannya coy. Ini pakai mata tuner, terus dipotong sedikit, terus menggunakan per tuner ya. Tuh, beli di Shopee banyak. Gue beli yang 15 cm kemarin, sekitar 30-an ribu atau 12 ribu ya, gue lupa. Terus untuk ujungnya ini menggunakan bor tangan seperti ini tuh, yang aplikasikan ke bor tuner ya, seperti ini coy. Terus ini udah dikunci, udah tekan ya. Ini kan dua arah ya, bisa bolak-balik. Ada tombolnya, buat bolak-balik gitu ya, si putaran bornya ke kanan atau ke kiri. Terus ujung kabelnya gue modifikasi seperti ini coy. Nah, menggunakan saklar gini coy, dimana nanti saklar ini berfungsi untuk on off kan si bornya ya. Jadi ya seperti pedal di bor tuner merek Foredom kayak gitu ya. Tapi yang penting berfungsi dengan baik lah ya. Walaupun banyak yang diakal-akalin, soalnya kalau beli semua alatnya lumayan, dananya belum mencukupi ya. Oke, kita mulai dari, gue mau papas dulu ini ya. Nanti untuk ukuran-ukuran yang lainnya
gue kasih tahu. Gue papas dulu yang ini, terus nanti yang ini juga ya, mau gue papas dulu. Oke, kita mulai aja. Gue mau ini dulu, apa namanya, ganti mata tuner ini menggunakan mata tuner yang panjang, coy. Gue lepas dulu coy ini coy. Oke, lanjut lagi. Gue udah ganti ya menggunakan mata tuner yang ini. Kita mulai prosesnya. Ntar gue kasih alas dulu ya biar nggak geser-geser. Sambil gue nanti hari Rabu ada kedatangan paket radiator gambut merek Bipro buat Ninja, yang lumayan ya ukurannya ya. Kita mulai aja coy. kurang ke bawah. Nah, gue mau bikin tirus ya, tapi nggak tirus banget, masih tetap ada cekungannya gitu. Soalnya motor gue masih terbilangnya standar, jadi nggak terlalu ekstrim banget ya morting itu. Dan gue biasa kalau morting kayak gini, semoga aja suaranya jelas ya, soalnya berisik juga mesin bornya. Dan biasanya kalau gue morting kayak gini hasilnya nggak pakai amplas coy, untuk ngerapihin kayak gitu enggak. Jadi dibiarkan aja bekas portingan ya, karadak gitu. Ada pori-porinya bekas portingan coy. Biar kualitas campuran bahan bakar dan udaranya lebih homogen ya, lebih tercampur alami kayak gitu. Memang harusnya pakai yang mata bor besar ya, biar lebih cepat buat ngabisin ininya. Cuma gue menggunakan yang ini juga aman tuh.
nanti setelah proses pemortingan beres, lanjut ke bagian crankcase ya, tapi entah mungkin besok ya. Gue mau nambah menggunakan lem porting di bagian crankcase biar kompresi primernya tetap aman ya, walaupun dibubut di porting, kompresi primernya masih tetap ada, masih tetap seperti standar gitu, atau bisa jadi lebih ya, tergantung nanti proses penambalannya seperti apa coy. Gue tunjukin dulu ya. Nah, kurang lebih seperti ini nanti hasilnya. Cuma nanti gue rapihin juga sih ya. Ini cuma buat pembanding doang. Kurang lebih seperti ini tuh. Agak lebih tirus ya dibandingkan ini yang masih gendut. Ya, seperti itu. Kita lanjut lagi coy. Setelah proses morting 2 tak itu harus hati-hati ya. Kita juga harus tahu bagian mana yang boleh di porting, mana yang enggak. Soalnya ketika udah gagal, udah salah, itu susah coy, walaupun nanti ditambah pakai lem porting juga buat ngembaliin papasan ya, hasil yang dipapas oleh mata porting, nanti malah nggak maksimal coy kerjanya coy. Si kinerja mesinnya malah nggak jadi maksimal, malah ngedon. Gue biasa kalau lagi benerin motor kayak gini paling nggak bisa diburu-buru coy, apalagi kalau udah main 2 tak tuh, bener-bener harus tergantung mood ya, ngerjainnya sesuai mood. Kalau lagi nggak mood, gue mending nggak usah ngoprek motor coy, soalnya nanti malah nggak bener kerjanya. Jadi ya biasanya kalau gue bikin motor tuh lama coy, sampai 1 bulan baru beres. Nah karena tergantung mood. Kalau gue lagi nggak mood ya, mending nggak usah ngoprek motor sekalian, mending istirahat. Kelihatan jelas ya di kamera ya. Sambil ngeliat-liat mana yang masih kurang rapi, dirapiin lagi kayak gitu coy. Nah, BTW harus diganjel.
soalnya agak ribet, agak harus megangin juga. Lanjut. Gua nggak sambil duduk di meja gitu ya, gue lebih senang gini ngampar tuh, lebih santai kerjanya. Gue ini pakai senter kepala juga ya, cuma kalau lagi pas kelihatan kayak gini sih nggak gue nyalain, biar ngirit baterainya juga. Oh iya, bentar, gue mau ngasih tahu dulu apa namanya, untuk mengatur kecepatan si bor ini ya. Kan harusnya di sini ya diatur kecepatannya karena bor ya di tombol ini. Paham lah ya yang punya bor kayak gini ya, cara ngatur kecepatannya kayak gimana. Di tombol ini ditekan makin kencang ya putarannya. Nah, berhubung gue ini di lock ya, dikunci, jadi gue atur dari sini menggunakan dimmer ya, dimmer AC. Ini makin ke, kalau diputar ke kanan itu si putaran bornya nanti makin kencang, kalau ke kiri itu makin lambat ya. Contoh nih, gue nyalain dulu ya. Nah, kedengaran ya untuk putaran bornya ya. Tuh, kedengaran ya. Gua putar ke kanan. Dia makin kencang ya. Nah, seperti itu. Gue atur di sini coy. Langsung ke stop kontak ya. By the way ini di kosan jadi pabalatak tenanawan. Aman. Gue atur dulu sekecil mungkin biar enak nih. Mapas yang bagian ini ya, yang bagian krusial ya, kurang lebih seperti itu ya. Nanti proses portingnya gue lanjut pas udah mau beres mungkin ya, yang port ini soalnya durasinya lama banget. Berhubung ini nggak pakai micro SD, jadi kapasitasnya juga sedikit ya. Nanti kita lanjut lagi ketika udah beres morting ini dan ini ya. Terus nanti lanjut ke lubang bus port dan lubang-lubang transfer ya. Kita gedein dikit. Oke, gitu ya informasinya. Terima kasih. Monkey.